Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya wad din. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita memuji dan memuja Allah atas segala nikmat dan karunia yang selalu Allah limpahkan. Salat dan salam semoga dan berkah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kajian kita dari kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dhawil Kitab wa Sunnah, kita sudah masuk pada bab yang ke-15 fi salatil janazati wa ahkamil janaiz, tentang salat jenazah dan hukum-hukum yang berkenaan dengan jenazah. Wa fihi masail, di dalam pembahasan ini ada beberapa persoalan. Al-janaiz jama' janazah bi fathil jim wa kasriha, jinazah atau janazah بمعنى واحد. وقيل بالفتح اسم للميت وبالكسر اسم لما يحمل عليه. Jenazah itu adalah bentuk plural dari kata janazah atau jinazah. Keduanya maknanya sama. Ada yang mengatakan kalau janazah itu untuk mayit, kalau jenazah adalah nama untuk tandunya. وينبغي للإنسان أن يتذكر الموت ونهايته في هذه الدنيا فيستعد لذلك بالعمل الصالح والتزود الآخرة والتوبة من المعاصي والخروج من المظالم. Sepantasnya bagi seorang manusia untuk selalu mengingat kematian dan berakhirnya dia dari kehidupan dunia ini, sehingga dia mempersiapkan dirinya untuk itu dengan cara beramal soleh, berbekal untuk akhirat, bertobat dari maksiat, dan mengeluarkan dirinya dari bentuk kezaliman-kezaliman. Wa tusannu i'iyadatul marid وتذكيره التوبة والوصية. Disunatkan untuk mengunjungi atau membesuk orang yang sakit, dan ini merupakan salah satu dari hak muslim dengan muslim yang lain. فَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ, apabila dia sakit maka kunjungilah. Dan mengingatkan orang yang sakit ini untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengingatkan dia untuk menitipkan wasiat. Fa idza hudir, apabila datang sekarat, yusannu talqinuhu la ilaha illallah, maka disunatkanlah untuk mentalqinkannya dengan kata la ilaha illallah. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, laqinu mautakum la ilaha illallah, talqinkanlah kepada mayatmu
makna dari mayat ini adalah orang yang akan menjadi mayat. Berarti dia sudah sekarat. Apa yang ditalkinkan? La ilaha illallah. Bukan mentalkinkan orang yang sudah menjadi mayat, apalagi sudah dikuburkan. Tapi yang ditalkinkan itu adalah orang yang sekarat, masih ada nyawanya, tapi dia sudah di penghujung. Untuk apa gunanya? Gunanya agar dia mendapatkan husnul khatimah, penutupan yang baik. Karena Nabi SAW mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir kata yang diucapkannya la ilaha illallah, maka dia masuk ke dalam surga. Maka karena itu kita tuntun dia untuk mengucapkan la ilaha illallah, walaupun dia kondisi tidak sadar. Karena orang yang tidak sadar itu bukan tidak mendengar. Maka hendaklah kita tuntun, kita ucapkan kata-kata yang baik, kita motivasi dia, kita lebih beratkan rojanya daripada khauf. Kita motivasi dia dengan, kita ingatkan dia dengan kebaikan yang pernah dia lakukan. Kita ingatkan kepada dia bahwasanya Allah Maha Penyayang, Maha Pengampun, Maha Taubat, Maha menerima taubat, agar rasa harapnya pada saat ini lebih dominan. Jangan rasa penakut yang kita sodorkan, maka boleh jadi dia akan putus asa. Ucapan la ilaha illallah diucapkan dengan sempurna. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita ingatkan saja Pak, Bu, dan yang lainnya. Ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini yang diwasiatkan oleh Nabi, ini yang diperintahkan oleh Nabi. Tapi ada orang yang menggantinya dengan ucapan Allah Allah saja. Kenapa? Karena nanti ketika mengucapkan la ilaha, nyawanya dicabut. Biasanya kalau kita merhatikan kan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita hanya untuk mengingatkan dia agar akhir dari perkataannya di dunia ini adalah la ilaha illallah. Maka jangan, tidak boleh diganti. Kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat yang agung, yang apabila ditimbang dia dengan diletakkan di timbangan, dalam timbangan, diletakkan la ilaha illallah di daun timbangan, dan langit yang 7 serta bumi yang 7 lapis diletakkan di anak timbangan satu lagi, maka la ilaha illallah akan berat. Langit dan bumi itu akan terapung. Berdasarkan hadis di mana Musa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diajarkan sebuah kalimat yang dia pakai untuk berdoa. Lalu Allah katakan, ya Musa, qul la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah. Lalu Musa mengatakan,
qul ibadika yaqulu la ilaha illallah. Setiap hambamu mengatakan la ilaha illallah. Dia pengen zikir yang khusus. Ya, berbeda dengan orang mengatakan la ilaha illallah itu zikir orang awam, zikir orang khusus adalah hu. Enggak pernah diajar oleh Nabi, enggak pernah diajar oleh Allah. Zikirnya itu adalah la ilaha illallah. Setiap zikir yang diajarkan oleh Nabi itu memiliki makna, kalimat yang sempurna. Subhanallah, walhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, Masya Allah. Semuanya itu ada memiliki kalimat yang sempurna. Adapun ucapan Allah, Allah, Allah itu tidak punya makna, kecuali hanya menyebut satu nama. Apalagi zikirnya adalah huwa, yakni dia. Lalu Allah Subhanahu mengatakan, wahai Musa, kalau seandainya la ilaha illallah diletakkan di satu daun timbangan dan langit yang 7 lapis serta selain dari dan seisinya selain dariku, dan bumi 7 lapis dan seisinya diletakkan di timbangan yang lain, maka akan beratlah la ilaha illallah. Ini menunjukkan akan keutamaan la ilaha illallah. Maka kita talqinkanlah mayat ini dengan ucapan la ilaha illallah. Kemudian di dalam kitab ini dikatakan wa tujibuhu ilil qiblah, diarahkan di arah kiblat. Mengarahkan mayat atau orang yang sekarang ke arah kiblat, terjadi perbedaan pandangan ulama. Kalau Syekh Albani dalam kitabnya dia memandang tidak ada dalil yang konkret yang menuntun kita untuk mengarahkan ke arah kiblat. Sebagian dari ulama ada memandang seperti termasuk dalam kitab ini. Artinya dalam permasalahan ini juga terjadi perbedaan pandangan ulama. Dalam permasalahan perbedaan ini, maka kita berlapang dada. Kalau seandainya kita sudah tidak usah dihadapkan ke kiblat, itu kata keluarganya yang sudah ngaji misalnya, sudah tidak usah diarah. Ada lagi yang satu lagi mengatakan sudah arahkan ke kiblat, ya sudah diarahkan ke kiblat. Ya. Fa idza mata sunnah taghmiduhu, apabila dia meninggal dunia setelah dia menghembuskan nafas terakhirnya, maka disunatkan untuk menutup matanya. Kenapa? Karena mata itu mengikuti keluarnya ruh. Inna ruh idza kharaj tabi'ahu al-basar. Ruh itu ketika dikeluarkan, maka matanya mengikuti. Maka matanya ke atas, lalu disunatkan untuk ditutup, ya, segera ditutup. Kemudian wal isra' bi tajhizihi wa dafnihi, disunatkan untuk menyegerakan penyelenggaraannya dan penguburannya. Penyelenggaraannya mulai dari memandikannya, mengafanannya, menyolatkannya, dan menguburkannya. Jangan kita melalaikan penyelenggaraan jenazah gara-gara dunia, apalagi gara-gara adat istiadat. Persoalan yang pertama, al-mas'alatul ula, hukmu ghuslil mayyiti wa kayfiyatihi wa kayfiyatuhu, hukum memandikan mayat dan tata cara pemandiannya. Yang pertama, hukmuhu, hukumnya
Ghuslul mayyit wajib. Memandikan mayat adalah wajib. Li'amrihi sallallahu alaihi wasallam bih, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memandikan mayat. Kama fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam fil muhrim alladhi waqasathu naqatuhu, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada orang yang sedang berihram yang kena tendang oleh ontanya, jatuh kena tendang kemudian dia meninggal dunia. Apa kata Nabi? Ighsiluhu bima'in wasidrin, mandikan dia dengan memakai air dan daun bidara. Wa qawlu sallallahu alaihi wasallam fi binatihi Zainab radhiyallahu anha yaghsilnaha thalathan aw khamsan aw sab'an. Begitu juga perkataan beliau di dalam memandikan anak beliau yang namanya Zainab. Apa kata Nabi? Mandikanlah dia wahai kaum wanita, karena wanita juga dimandikan oleh kaum wanita. Mandikanlah dia 3 kali, 5 kali atau 7 kali. Wa huwa fardu kifayatin ijma'an. Memandikan ini adalah bersifat fardu kifayah. Fardu kifayah lawannya apa? Fardu ain. Ya, wajib lawannya apa? Sunnah. Jadi memandikannya itu statusnya wajib. Hukum kepada kaum muslimin adalah fardu kifayah, yakni apabila sudah ada yang menyelenggarakannya, gugurlah dosa terhadap yang lain. Yang kedua, kaifiyatul ghusl, tata cara memandikan. Yanbaghi an yakhtara li taghsilil mauta man huwa thiqatun 'adlun 'arifun bi ahkamil ghusl. Seyogianya untuk memandikan mayat ini dipilih orang yang terpercaya. Kenapa orang terpercaya? Agar tidak menyebarkan aib yang ada pada mayat itu. Karena kita tidak tahu kondisi orang yang meninggal. Mungkin ada cacat di tubuhnya, ya, dan bermacam-macam dari hal-hal yang merupakan aib. Maka orang yang terpercaya itulah yang bisa ditugaskan. Jangan orang suka pengecek, penyebarkan, ya. Nah, sudah mandian langsung bercerita jangan ambo mandian orang tadi onde. Ya mana sekali itu le mau jadi orang mayat ke tidak boleh. Lebih baik dia tidak boleh. Jangan dipilih. Kalau suka ngobrol kayak gini jangan dipilih. Adil, orang yang soleh, arif bi ahkamil janaiz atau ahkamul ghusl, paham, mengerti tentang hukum-hukum memandikan, tata caranya dia tahu, ya. Ini karakter yang harus kita, orang-orang yang perlu kita pilih. Dia orang yang terpercaya, orang yang soleh, orang yang mengetahui tata cara pelaksanaan jenazah atau tata cara pelaksanaan mandi jenazah. Lalu di antara orang-orang yang sudah diketahui ini, siapa yang lebih didahulukan? Kalau kita gimana?
ya, mama, saudaranya harus 4, 6, 8 ya. Tanpa melihat kepada dia tahu atau tidak. Ada yang diikutkan hanya cuma menonton aja, ya. Maka itu tidak sesuai dengan sunnah. Ya, yang sesuai dengan sunnah kita memilih orang yang paham dengan pelaksanaannya, kemudian dia orang yang soleh, dia adalah orang yang terpercaya. Dari orang-orang yang sudah terpenuhi kriterianya, maka didahulukan wa yuqaddam fit taghsilil wasi. Orang yang dititip pesankan oleh si mayat waktu dia hidup, maka dia yang lebih didahulukan. Kalau ada orang yang nanti kalau saya meninggal dunia, tolong yang memandikan saya si fulan, disebutkan namanya, maka itu namanya wasi, orang yang diberi wasiat. Ya, itulah yang didahulukan. Kenapa? Karena dia lebih nyaman dimandikan oleh sunnah. Summal aqrab fal aqrab. Setelah itu adalah orang yang paling terdekat hubungannya dengan si mayat, seperti kal ab wal jad wal ibn, seperti bapak, kakek, anak, idza kanu 'arifina bi ahkamil ghusl, apabila mereka mengetahui hukum tata cara pelaksanaan mandinya, jika dia berilmu. Wa illa quddima ghairuhum mimman huwa 'alimun bidzalik. Kalau tidak, maka didahulukanlah orang yang bukan hubungan karib kerabat, tapi dia tahu dengan, ya, dia tahu dengan tata cara pelaksanaannya. Atau orang yang di bawah dari itu, karib kerabatnya masih tapi tahu tentang pelaksanaan. Warrajulu yaghsiluhu ar-rijal, si laki-laki, mayatnya laki-laki dimandikan oleh kaum. Mar'atu taghsiluha an-nisa, wanita dimandikan oleh kaum wanita. Falikulli wahidin min az-zawjaini taghsilul akhar, masing-masing dari suami istri boleh memandikan pasangannya. Farrajulu yaghsilu zawjatahu wal mar'atu taghsilu zawjaha. Yani si laki-laki boleh memandikan istrinya yang meninggal, dan istri boleh memandikan suaminya yang meninggal. Tapi tentu dia tidak, kalau misalkan si istri memandikan suaminya, maka tentu tidak boleh ada laki-laki lain, ya, kecuali laki-laki yang mahramnya untuk membantu, sehingga tidak bisa menjadi campur baur di dalam. Begitu juga ketika yang meninggal adalah wanita, istri menikah oleh suami, maka tidak boleh wanita yang lain, ya, yang bukan mahram, kalau bantu oleh anaknya atau ibunya, ya, atau saudarinya. Akan tapi ini harus mahramnya, ya. Walikulli minar rijali wan nisa taghsilul atfal duna sinis sabi'ah. Masing-masing baik laki-laki maupun perempuan boleh memandikan anak-anak yang umurnya kurang dari 7 tahun.
kalau seandainya meninggal. Anaknya perempuan boleh mandikan oleh laki-laki, atau anak laki-laki boleh mandikan oleh perempuan jika dia masih berumur di bawah dari 7 tahun. Wala yajuzu lil muslimi rajulan kana umra'atan taghsilul kafir. Tidak boleh bagi seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan, untuk memandikan mayat yang kafir. Wala hamla janazatihi, tidak juga membawa jenazahnya. Wala takfinihi, ya, wala takfinuhu, tidak juga mengkafankannya. Wala salatu alaihi, wala salatu alaihi, tidak juga boleh disolatkan. Walau kana qariban kal ab wal um, walaupun dia adalah orang yang terdekat. Ada seorang, alhamdulillah diberikan hidayah dari Allah, masuk Islam, lalu karib kerabatnya meninggal dunia, ya, maka pada saat itu dia tidak boleh ikut serta memandikan. Wa yushtaratu an yakuna al-ma'u alladhi yaghsilu bihi al-mayyit tahuran mubaha. Disyaratkan air yang dipakai untuk memandikan mayat itu adalah yang suci dan boleh dipakai. Wa yaghsila fi makanin mastur, hendaklah dimandikan di tempat yang tertutup, ya, bukan yang terbuka untuk orang umum, tapi tertutup. Wala yanbaghi huduru man la alaqata lahu bi taghsilil mayyit. Tidak boleh atau tidaklah pantas kehadiran orang yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan memandikan mayat. Jadi cuma tengok-tengok aja, tak boleh. Yang ada di dalam hanya yang melaksanakan pemandian. Wasifatul ghusl, tata cara memandikan, hiya an yada'ahu ala sariri ghuslihi. Mayat tadi diletakkan di tempat pemandian. Thumma yastur auratuhu, thumma yastur auratuhu, kemudian dia menutup auratnya. Thumma yujarriduhu min thiyabihi, lalu pakaiannya dibuka. Wa yuwarihi 'anil 'uyuni fi hujratin aw nahwiha, lalu dia ditutup dari pandangan orang lain, ya, seperti diletakkan, dimandikan di kamar atau yang lainnya. Kalau tidak ada tempatnya, ditutup dengan kain. Thumma yarfa'ul ghasilu ra'sal mayyit ila qurbi julusihi. Ini mayat, kepala bagian kanan, kemudian kiri, kaki sebelah kiri. Lalu si mayat tadi diangkat bagian kepalanya hampir mirip ke duduk. Thumma yumarriru yadahu ala batnihi wa yu'assiruhu. Lalu yang memandikan ini, dia gosokkan tangannya, dia tekan di perutnya, ya, ditekan, yu'assiruhu, ya, seperti dia menekan, dalam tujuannya adalah untuk mengeluarkan kotoran yang di ujung.
Ya, sehingga ketika mandi kan diselesaikan. Thumma yunaddiful makhrajain, kemudian dibersihkan, dicibokkan, ya, qubul dan dubur. Wa yunajjil mayyit, kemudian diistinjakan mayitnya, dicibokkan. Fayughsalu ma'al kharajaini minan najasah, maka dibersihkanlah dari tempat yang keluar tadi, dari najis-najis dibersihkan. Wadzalika, dengan cara bilaffi kharqatin ala yadayhi, kain ya dibalutkan di tangannya, kemudian dicibokkan, jadi dibersihkan dengan kain dengan tangan kiri. Summa yanwi al-ghusl, kemudian yang memandikan tadi meniatkan bahwasanya dia melakukan ini untuk memandikan jenazah. Fayusammi, lalu yang membaca bismillah, wa yuwaddi'uhu ka wudu'is shalah, lalu dia wudukan seperti wuduknya salat, ya. Illa fil madmadati wal istinsyaq fayakfi al-masah 'ala al-fam wal anf, kecuali kumur-kumur, nggak bisa kita kumur-kumurkan. Kemudian hidung juga nggak bisa dia menghirup ke dalam, ya. Hanya saja dengan melewatkan, menghapus mulutnya dan hidungnya. Nah, gambarannya begini. Kita mengetahui bahwasanya adab-adab mandi wajib itu apa? Kalau kita mandi wajib, mandi sendiri nih, mandi wajib. Pertama kita cebok dulu, bersih-bersih. Setelah itu kita berwudu, termasuk kumur-kumur, minum air ke hidung. Nah, karena ini mayat gak bisa melakukan sendiri, maka kita yang melakukannya. Ya, kita lakukanlah sesuai yang bagaimana adab-adab di dalam memandikan, adab-adab mandi wajib. Thumma yaghsilu ra'sahu wa lihyatahu bima'is sidr aw sabun aw ghairi dzalik. Kemudian dibasuhlah kepalanya dan jenggotnya dengan air bidara tadi, air yang sudah campur dengan bidara, atau dengan sabun. Air mencampur bidara ini dahulu belum ada sabun, maka inilah yang dipakai. Tujuan dari daun bidara ini juga adalah alat untuk membersih dan menguatkan kulit, ya, sehingga tidak cepat melunak. Atau yang lainnya yang bersifat untuk membersihkan. Thumma yughsalu mayamin thumma mayasar, kemudian dimandikan, dibasuhlah yang bagian kanan dulu, kemudian bagian kiri. Ya, kalau misalkan depan kita, berarti bagian kanannya mana? Berarti depan kita, bagian sebelah kita, ya. Dibasuhkan dulu sebelah kanan, kemudian dibalik ini, kemudian di punggungnya. Kemudian setelahnya baru kiri, kemudian dibalik ke sana, kemudian di belakangnya. Sebenarnya memandikannya itu cukup satu atau dua orang. Kalau dia kuat cukup satu. Kalau dua, ya satu lagi adalah membantu. Ya. Thumma yukammil ghusla ma baqa min al-jism. Kemudian dia menyempurnakan memandikan bagian dari kain badan yang lain yang masih tersisa. Yustahabbu an yu'laf ala yadihi khirqatan hala taghsil. Pada saat memandikan itu dianjurkan bagi orang memandikan dia memakai kain
di tangannya, ya sarung tangan, ya. Wal wajib ghaslatan wahidatan, ya. Idza hasala biha idza hasala biha inqa. Yang wajib adalah memandikan sekali, disiram sekali, itu yang wajib, ya. Kalau seandainya dengan demikian bisa tercapai bersih. Kalau tidak, wal mustahabu thalatha ghuslat wa in hasala inqa, dan dianjurkan 3 kali kalau seandainya juga bisa tercapai kebersihan. Kalau tidak, lebih dari itu boleh, karena Nabi mengatakan kepada Ummi Atiyah yang memandikan anak beliau Zainab, "Igsilha thalatha atau khamsa atau sab'an in ra'aytunna." Itu kata Nabi SAW, jika kamu melihat hal itu perlu, ya, 3 kali, kemudian 5 kali, 7 kali, tapi ganjil, ya. Wa yustahabbu an yaj'ala fil ghusl al-akhir kafuran, dan dianjurkan siraman yang terakhir itu dengan air yang ada kapur barusnya. Kapur barus ini juga adalah tujuannya adalah untuk menguatkan kulit, ya. Thumma yunashshaful mayt, kemudian mayat ini dikeringkan, ya, dengan handuk. Wa yuzilu anhu ma yushra'u izalatahu min al-adhafir wasy'ur, maka dianjurkan untuk menghilangkan hal-hal yang disyariatkan untuk dihilangkan, seperti kukunya panjang dipotong, ya, kumisnya tuh panjang dirapikan, ya, bulu ketiaknya ada bisa dicabut, dibersihkan atau dicukur, ya. Wa yudhaffar sya'rul mar'ah, rambut wanita kalau seandainya panjang itu dijalin atau dilapis. Wa yusdal min waraiha, setelah dijalin 2 kepang atau 3 kepang, kemudian dibiarkan menjulur di belakang. Wa idza ta'addara ghusl al-mayt li adami wujudil ma' aw kana muqatta' al-jism biharq wa nahwihi fa innahu yuyammimu bit-turab. Ikan mayat untuk mandi setelah dia memandikan, ya, ini adalah hukumnya. Sebagian ulama ada yang mengatakan wajib, ya, tapi hukumnya adalah sunnah. Untuk memandi, orang memandikan mayat hendaklah dia, nah, sehingga ketika dia mandi setelah itu maka dia juga jadi suci sholat, ya. Mandinya mandi apa? Ini mandinya mandi keramas, ya, mandi keramas, dan ini adalah bagian dari mandi yang disunatkan, ya. Kita ada mandi yang dapat pahala itu ada